dan punya anak perempuan juga, kalau dia udah sekolah 7 kelas 7 berarti setelah 1 tahun lagi dia udah umur 15, berarti kelasnya kelas 2 SMP atau kelas 8. Justru bukan bangga punya anak perjaka doang, bukan bangga punya anak perawan. Kalau di perawan selain dia belum bisa mandi alas besar, belum bisa mandi alas merah. Bahkan yang heroisnya sekarang karena pergaulannya ini sedikit membongkar biografinya, membongkar karakternya, pergaulan itu segala macam, sehingga untuk tingkatannya perawan kita lebih cepat, nggak pakai takaran umur. Kadang-kadang karena pergaulannya, bercandanya, terus suka misalnya kesangka, kesenggol, akhirnya untuk lebih cepat. Oleh karenanya kita maaf, saya juga punya perawan 3, bukan hanya sekedar kita bangga punya anak perawan pengalaman. Tetangga saya anaknya perawan bahkan udah kuliah, sekarang ini udah kuliah semester 1. Wah emaknya yang ngomong, nggak dulu pernah kayak mas saya udah selesai. Jadi apa sekarang mandi di men mesti mandi sama mamanya. Sekarang kuliah lagi kemarin Alia emaknya tuh mandiin anaknya, emaknya ngomong emaknya. Jadi emaknya ngajarin dia, emaknya mandiin. Apalagi ketika dia salah dia belum paham bahwa keluar dari kemaluan perempuan ada 3 darah. Pertama darah men, kedua darah beranak, 3 istihadah. Beranak melahirkan, menyipas, namanya damu nipas. Kalau damu nipas artinya darah yang keluar barat keluar kocak. Nipas, lalu darah istihadah, darah yang keluar di luar kebiasaan. Biasanya main 7 hari, akan 16 hari musim main itu 16 harinya istihadah. Kan begitu bahas. Sehingga kita bukan hanya sekedar jadi orang tua dan bangga punya anak perempuan, punya anak perjaka, justru yang lebih sensitif anak perempuan, sehingga paling tidak kalau punya perawan kita tuntut mesti kecilnya ke guru ngaji. Kalau guru ngaji insya Allah lengkap ilmunya, nanti dipraktekin tentang bagaimana mandi hadas besar nisbah bagi perawan. Artinya mandi hadas besar itu kalau perempuan ya pertama pemula mandi hadas besar daripada menstruasi ya wanita, sehingga diajari. Khawatir kan dia gak bisa mandi kayak pacar, ini jadi masalah. Terus orang tuanya punya masalah sehingga punya perawan. Kalau saya orang saya orang di pesantren, ini kita gak khawatir perawan kalau di pesantren. Saya pikir masa dia kayak dia mandi kayak pacar sama kiainya, jadi gak khawatir. Nah, tapi di sisi lain di guru-guru kampung juga kita nggak khawatir, karena ini ke guru yang takutnya anak ini kadang-kadang usia SMP sama lagi romanya udah mulai segan, HP-mu udah pegang, dibilang ini rumahnya melelot. Takutnya pas waktu dia belum bisa mandi, akan. Ini kan kewajiban orang tua. Ya kalau banyak lantai di kampungan saya, kalau nggak lantai mandi bocah mangsa juga artinya sholat. Nah ini masalah, sehingga mudah-mudahan kemarinnya ini zaman udah canggih nggak terjadi, karena kampungan saya di tetangga saya banyak ikrar begitu lah Ustaz. Apa yang saya nggak paham main akan, terus sekarang saya mandi di diamnya, jadi ditunjukin kayak orang sunat zaman Belanda tuh. Sunat zaman Belanda tuh kayak tunjuk jadi mandi begitu, diniatin sama emaknya, sudah diajarin dia, diterjemahkan di dalam hati. Jadi bilang emaknya, saya mandi hadas besar, kandung apa udah begitu. Terus banyak yang ribet. Saya mandi hadas besar, kandung apa sah. Saya mandi hadas besar, kandung apa sah. Dia masih baru menunjukin, emaknya bacain, emaknya ngomongin. Saya mandi hadas besar, kandung apa gitu. Langsung dia setiap coba kalau mainnya sebulan 2 kali kan dia tanggal 7 repot juga kita berujungin bocah. Keduanya permasalahan kalau sudah menstruasi sebagai perempuan, kalau sudah ingin
laki-laki mimpi hubungan dengan lain jenis, ini bahayanya kalau mereka nggak ibadah, dosanya udah plus dosa buat orang tua kalau nggak diajarin, kalau nggak dibilang. Tapi kalau dibilang apa udah jadi bilangin, anak-anak pas tanggung jawab. Tapi kalau tidak diminin aja, wa'mur ahlaka bisolah, wa'mur perintahkan olehmu wahai bapak-bapak, suami, ahlaka, anak, istri, cucu, bisolah, sholat. Suruh ngapain? Suruh sholat. Kita nggak nyuruh ngapa-ngapain. Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Asr 132 ayatnya, wa'mur ahlaka bisolah. Surat Al-Asr 132. Ada tapi itu salah bilangin di dalam pakaian. Jadi perintahkan olehmu terhadap keluargamu, anak, istri, cucu, sholat. Kan kalau kita turun sholatnya, bilanginnya, kamu dipakai dulu enak, kita turun sholat. Tapi kalau kita ini kewajiban, wa'mur bil amr amarah. Nyuruh itu kewajiban kita nyuruh anak, ketika kita ini nyuruh kitanya ahlinya, tukangnya nggak beban. Tapi ketika kita ini memang perintah nyuruh anak kita nyuruhkan tukangnya, ya beban. Kok dibalikin? Di rumah ngapain Pak? Saya belum dengar. Sholat. Misalnya kayak apa? Sholat. Ayo mukul. Itu kayak emosi. Kata apa? Lu tadi ikut-ikutan gua. Lu ikutin siapa? Berapa? Ya nggak beres. Itu mau urusannya. Nah, sehingga mari kita perhatiin. Kalau laki-laki dan perempuan, laki-laki nggak men, laki-laki misalkan nggak gini, perempuan belum men, umur itu aja. Nah, aku udah 15 tahun tapi belum men, umurnya 15. Berarti hari ada laki-laki, mereka janji nanti mau tanya, udah gini hubungan belum tahu, misalnya sekolah kelas 8 atau kelas 7, berarti 14 tahun, ini belum ini. Kata orang mah balik budek. Itu kamu nggak balik budek. Saya dulu jemput bapak, saya tinggal gerimis. Mas saya ngangkatin bapak, barang apa aja orang sibuk pernah gerimis. Kita belum pulang. Tuh bapak selakar mau bapak ngangkutin bapak. Kita pulang udah rapi, dari mana lu? Balik budek lu. Nggak tahu balik budek kenapa? Kita belum balik, cuma ada budek. Jadi dia ngomong tuh nggak ngel. Ini balik budek pulang sekolah, main ke rambut-rambutnya, bukan rambut-rambutnya. Lu main ke rambut-rambutnya, balik budek tuh. Asal rambutnya licin, pulang ke rambut-rambutnya, main ke rambut-rambutnya, itu namanya balik budek. Cuman jangan ditanya. Nanti baru balik budek ya. Kamu tuh mau bahasa, aku mau merasa dulu. Kalau saat ini balik budek tuh merasa. Kalau dia sekolah kelas 7, jangan ditanya kamu dan mimpi hubungan. Ini sudah nggak usah kalau laki-laki, karena cirinya sensi, lihatnya umur. Kalau bosan saya mah kelas 7, cuma saya lihat itu rambutnya licin mulu rasanya. Kemarin ngantong sisir. Itu mungkin alat itu mungkin kali itu datang. Itu balik budek namanya balik budek. Cuma bosan saya gimana umurnya mah udah kelas 7, berarti udah mendekati 14 tahun, 15 tahun dikit lagi. Cuman ya gimana bosan? Kita lihat cirinya. Kata kok suaranya bengkorin. Nah, asal suaranya rada serem, mungkin itu kali. Sebab susah soal suara bengkorin. Balik budek di rumah. Pertama balik budek suara. Kedua kalau main nggak ada kampungnya, nggak ada kerjaan kalau dia balik budek. Kedua nama kerjaan nggak itu dah kerjaannya dandan dulu tuh kan dandan dulu. Apa perempuan itu? Apa perempuan ini? Kalau laki sih, nah, enggak seriusan, nah itu udah kayak danso. Jadi jangan tanya kalau laki mana, lu udah balik belum? Toh ini udah mimpi hubungan belum? Enggak, mau jadi tanya. Kita lihat ada asal kantong ini kalau ada tebel, isinya sama koran itu tebel, sama sisir dia tontonin balik. Apa main nggak ada rambut-rambutnya namanya balik budek. Apa kerjaan nggak itu balik juga. Aman kata pakai baju baru itu udah balik. Tapi lihat umur tadi kelas 7.
Kelas 7 artinya ciri-ciri lelaki mah susah kan misalnya. Jadi perempuan laki-laki pokoknya patokannya 15 tahun lah. Kalau kelas 7 mendekati 15 tahun, pokoknya patokan kita kalau bocah kita yang laki-laki udah sekolah kelas 8, berarti SMP kelas 3 itu udah Pak, itu udah balik, itu udah balik kelas 8 itu balik. Kalau masuk sekolah yang 7 sama 8 15 tahun itu balik. Tapi karena tobeat dan lingkungan yang mendukung, kadang-kadang belum segitu juga bisa terjadi. Sehingga hukum yang hari ini bisa laku kadang-kadang juga keluar dari hukum aslinya karena melihat tobeat dan kebiasaan lingkungan. Kalau udah perempuan meredeng mulu itu meredeng itu balik bisa bukan meredeng mulu meredeng ini kayak jauh kayak perempuan meredeng mulu itu bisa jadi anggap aja kaya ini istilahnya. Sehingga menjadi patokan kalau menurut saya tobeat sama lingkungan. Kalau kita makan dulu sekolahnya pakai sendal dari perempuan, Anawiyah itu loh, perempuan bercanda-bercanda karena kita ini sekampungan dulu sekolahnya satu, bukunya dipuntel-puntel kayak kopak, kapan ke belakang. Jadi perempuan ini mesti cuek, artinya perempuan belum cuek. Sekarang itu mana bapak itu? Kalau dulu saya baru SD aja mau masuk Anawiyah namanya ketangkahannya tinggi, mana orang? Nah itu rumahnya. Jadi lingkungan, sehingga bukan soal itunya, yang penting ada tanda khusus yang bapak perhatiin. Paling tidak umurnya 15 tahun waspada, 14 tahun kelas 7 waspada, lampunya lampu kuning, sebentar lagi hukum sudah masuk ke anak kita. Ditaklif namanya taklifan tanzizian ay akilin balighin, berakal plus balik. Dia berakal artinya normal, nggak stres, nggak gila. Dia udah balik juga kalau gila, nggak dihukum, nggak dihitung, nggak ada berita. Jadi kudu berakal plus balik. Kecil, ya nggak bisa, kan masih kecil. Balik, udah gede, cuman gila, ya nggak juga. Jadi orang gila nggak ada hukum. Orang gila tidak dimitok, anak kecil tidak dimitok. Tidak ada hukum yang diberi pada orang gila, tidak ada hukum yang diberi kepada anak kecil. Ketika dia balik dan waras, baru masuk hukum.